Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Lukman Medriafin Silalahi AMD STM TIPM APCN selaku dosen mata kuliah Internet of Things. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuanda Zahra Aulia dan rekan saya Asep Yoga Firmansyah dan Dila Rahma Fajriati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yaitu tugas besar dengan judul Sistem Pemantauan Ketinggian Air Sungai berbasis Internet of Things untuk mitigasi risiko banjir. Dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah latar belakang. Banjir merupakan salah satu bencana alam paling sering terjadi di Indonesia. Salah satu faktor utama penyebab banjir adalah kurangnya sistem peringatan dini atau early warning system. Kebanyakan sistem pemantauan banjir masih manual atau tidak dapat memberikan informasi secara real time kepada masyarakat. Selanjutnya, yaitu urgensi. Dengan kemajuan teknologi internet, atau IoT, Internet of Things, kini kita bisa memantau lingkungan secara efisien dan hemat biaya. Penggunaan sensor dan microcontroller dapat memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat dan pihak terkait. Dengan pemantauan yang cepat dan akurat, tindakan pencegahan dan evakuasi dapat dilakukan lebih efektif. Baik, selanjutnya untuk tujuan penelitian. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengembangkan prototipe sistem pemantauan ketinggian air sungai berbasis IoT yang meliputi tujuan utama, yaitu tujuan khusus. Yang pertama yakni merancang sistem berbasis sensor ultrasonik dan ESP32. Yang kedua, menghubungkan sistem ke cloud Firebase untuk mengirimkan data secara real time. Yang ketiga, menyediakan visualisasi data melalui dashboard online. Dan yang keempat, mengedukasi masyarakat dan mahasiswa tentang manfaat IoT untuk lingkungan. Setelah Selanjutnya, tujuan akan dilanjutkan oleh rekan saya Yuanda. baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada flowchart system. Untuk flowchart system, sebagaimana ada di gambar, untuk penjelasan alurnya yaitu sensor HCSR04 mengukur jarak antara alat dan permukaan air, lalu ESP32 sebagai microcontroller membaca data sensor, selanjutnya data dikirim ke Firebase atau cloud menggunakan koneksi Wi-Fi, selanjutnya dashboard menampilkan data tinggi air secara real time, dan pengguna bisa mengakses informasi melalui browser kapan saja. Untuk metodologi project akan dibahas oleh Dila. Selanjutnya adalah metodologi proyek. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, studi literatur dan perencanaan, di mana di sini yaitu menganalisis kebutuhan sistem IoT untuk pemantauan banjir, pemilihan komponen ESP32, sensor ultrasonik HCSR04, dan Firebase. Yang kedua, perakitan dan pengujian sistem, yaitu menggabungkan sensor dan microcontroller, serta uji koneksi dan akurasi data yang dikirim ke cloud. Yang ketiga adalah pengembangan dashboard. Dashboard berbasis web yang menampilkan data grafik tinggi air, lalu diuji agar bisa digunakan di berbagai perangkat. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan evaluasi. Penyusunan laporan dan video penjelasan, kemudian refleksi efektivitas sistem dan saran pengembangan lebih lanjut. Baik, dari hasil proyek yang kita kerjakan ini memperoleh beberapa hasil utama. Yang pertama, sensor berhasil membaca ketinggian air secara akurat. Yang kedua, data berhasil dikirim ke Firebase secara real time. Yang ketiga, dashboard berfungsi dan menampilkan grafik secara real life. Dan yang keempat, sistem dapat bekerja dengan baik menggunakan sumber daya listrik dari adaptor atau power bank. Terus untuk keunggulannya dari proyek kami, yang pertama biayanya rendah, terus yang kedua mudah digunakan, yang ketiga dapat diakses secara jarak jauh,
Yang keempat, potensial untuk diimplementasikan di daerah rawan banjir. Baik, untuk selanjutnya ada pun diskusi dan tantangan dari proyek kami yaitu yang pertama ada kelebihan sistem, di mana sistem ini sangat cocok untuk digunakan di desa-desa atau wilayah pinggiran sungai. Teknologinya juga murah dan mudah dirakit oleh siapapun yang memiliki dasar pemrograman ataupun elektronika. Dapat juga menjadi bagian dari sistem peringatan dini bencana nasional di masa depan, salah satunya contohnya banjir. Untuk tantangan-tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan jangkauan Wi-Fi di daerah yang cukup terpencil, kebutuhan akan sistem cadangan listrik bila mati lampu, lalu kalibrasi sensor perlu dilakukan secara berkala agar tetap akurat. Baik, untuk peran anggota tim itu sendiri, eh, saya Yuanda Zahra Aulia sebagai Ketua Penyusun Dokumentasi Desain Sistem serta Editor Video, dan Asep Yoga Firmansyah sebagai pengembang sistem perakitan alat, integrasi ISP32 dan Firebase. Lalu, rekan saya Dila Rahma Fajriyati sebagai desainer dashboard, pengujian visualisasi, presentasi, dan tim media. Untuk kontribusi proyek akan dijelaskan oleh Dila. Kontribusi proyek terhadap SDGs yang pertama yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kedua, kota dan pemukiman berkelanjutan. Yang ketiga, penanganan perubahan iklim. Adapun kontribusi terhadap Asta Cita, yang pertama kemandirian bangsa dan ekonomi kreatif, yang kedua pembangunan SDM dan teknologi, dan yang ketiga pembangunan dari desa. Baik, demikianlah presentasi tugas besar dari kami, mata kuliah IoT atau Internet of Things yang diampu oleh Bapak Insinyur Lukman Medrivian Silalahi, AMD, ST, MT, IPM, APEK, Eng. Dan kami sangat menghargai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan sistem secara nyata berbasis IoT. Semoga sistem atau proyek yang kita lakukan ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan teknologi sederhana, kita bisa menyelamatkan banyak kehidupan. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.